Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Bima Rahmatullah Niedi dari Universitas Negeri Padang, jurusan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang lingkup, tujuan, dan sistem pelatihan. Di mana ini adalah mata kuliah kondisi fisik. Yang pertama yaitu apa pelatihan. Selama beberapa tahun terakhir, kinerja olahraga telah menunjukkan kemajuan yang sangat dramatis. Tingkat kinerja yang beberapa tahun lalu sulit dibayangkan sekarang lumrah, dan jumlah atlet yang mampu memberikan hasil yang luar biasa meningkat terus-menerus pada setiap tahunnya. Bahkan makin banyak atlet yang muncul. Seorang mungkin secara sah bertanya, apa alasan dibalik peningkatan dramatis tersebut? Jelas tidak ada jawaban sederhana untuk pertanyaan ini. Namun diantaranya yang lain dapat mempertimbangkan bahwa olahraga adalah bidang yang sangat menantang dan sangat digemari oleh sekian banyak orang. Sekarang ada basis pengetahuan yang jauh lebih luas tentang manusia, khususnya yang disebut atlet. Dan ini langsung tercermin dalam metodologi pelatihan. Metode baru muncul ke permukaan yang sering ditemukan berguna dalam pelatihan harian. Tampaknya secara keseluruhan, ilmu-ilmu olahraga telah berkembang dari sifat deskriptif menjadi ilmu yang berbeda. Sebagian besar sumber pengetahuan, yaitu pengalaman, penelitian, terlepas dari sains, dari mana mereka berasal, diarahkan untuk meningkatkan dan memenuhi efek dari suatu. Dengan demikian, olahraga adalah titik fokus dari ilmu pengetahuan olahraga. Dengan cara yang sama, penelitian dari beberapa ilmu berfungsi sebagai sistem. Teori dan metodologi sebagai ilmu pelatihan memiliki sendiri subjek penelitiannya, yaitu seorang atlet. Atlet mewakili sumber informasi yang luas untuk pelatih dan ilmuwan olahraga. Selama latihan, atlet mengalami reaksi terhadap berbagai rangsangan. Contohnya yaitu ketika seorang atlet sepak bola sedang berdiri siap dengan seketika bola datang dari belakang, maka secara tidak langsung rangsangan pada tubuhnya langsung berbalik arah dan langsung menghadap kepada bola. Nah, itu juga disebut sebagai rangsangan. Beberapa di antaranya dapat diprediksi dengan lebih pasti. Informasi yang dikumpulkan dari proses pelatihan meliputi fisiologis, biokimia, psikologis, sosial, dan juga informasi metodologis. Meskipun informasi ini beragam, ia berasal dari sumber yang sama, yaitu seorang atlet tadi. Pelatih harus mengevaluasi semua umpan balik informasi dari proses pelatihan untuk memahami reaktivitas atlet terhadap kualitas pelatihan, sehingga program pada masa depan akan dirancang dengan baik. Atau dengan kata lain yaitu adanya evaluasi. Sehubungan dengan hal itu, menjadi jelas bahwanya pelatih memerlukan bantuan ilmiah untuk memastikan bahwa programnya akan didasarkan pada evaluasi yang objektif. Teori dan metodologi pelatihan adalah bidang yang luas. Yang selanjutnya yaitu lingkup pelatihan. Pelatihan bukanlah hal baru atau penemuan baru. Itu ada pada saat Mesir kuno dan kemudian di Yunani, di mana orang dilatih secara sistematis untuk militer dan olimpiade. Yang selanjutnya itu untuk meningkatkan kinerja atletik. Ruang lingkup utama pelatihan berpusat pada peningkatan kerja atlet, kapasitas dan kemampuan dan keterampilan, serta mengembangkan sifat psikologis yang kuat. Pelatihan dipimpin, diorganisir, dan direncanakan oleh seorang pelatih yang perannya di antara banyak lainnya yaitu seorang pendidik yang tugasnya sangat kompleks karena ia berurusan dengan banyak fisiologis, variabel psikologis, dan sosiologis. Selanjutnya yaitu tujuan pelatihan. Dalam rangka mencapai tujuan utama pelatihan yaitu meningkatkan tingkat keterampilan dan kinerja atlet. Tujuan-tujuan ini akan disajikan setelah yang ini. Yang pertama yaitu tujuan pengembangan fisik multilateral. Pengembangan fisik multilateral diperlukan sebagai dasar untuk melatih atlet. Ini mirip dengan memiliki kebugaran fisik umum secara keseluruhan. Tujuan area ini adalah untuk meningkatkan tingkat ketahanan umum. 2. Pengembangan fisik khusus olahraga. Di sini
Tujuan dari bidang ini yaitu mengembangkan dan meningkatkan kekuatan absolut dan relatif, massa otot dan elastisitas, kekuatan spesifik daya atau daya tahan otot sesuai dengan persyaratan olahraga, pergerakan dan waktu reaksi dan koordinasi dan kelemahan lembutan tubuh. 3 faktor teknis. Teknis spesifik olahraga dikembangkan dan disempurnakan. Aspek teknis meliputi mengembangkan kapasitas untuk melakukan semua tindakan teknis dengan benar, menyempurnakan yang dibutuhkan teknik berdasarkan kinerja yang rasional dan ekonomis, namun dengan setinggi mungkin kecepatan, amplitudo tinggi, dan demonstrasi kekuatan. Yang keempat yaitu faktor taktis, belajar dan meningkatkan strategi olahraga dan permainan dengan belajar taktik lawan, memperluas taktik dan variasi optimal dalam kemampuan atlet. Di sini saya mencontohkan yaitu kita itu sebelum misalkan bertanding melawan tim A, jadi kita harus melihat video pertandingan tim A ini sebelumnya. Jadi itu adalah bahan kita untuk mencari celah apa kekurangan dari tim tersebut. Yang kelima yaitu aspek psikologis. Persiapan psikologis juga diperlukan untuk memastikan peningkatan fisik kinerja seorang atlet. Contohnya begini. Ketika seorang atlet moodnya sedang tidak bagus atau mungkin dia sedang ada masalah di rumah dan dibawakan esoknya dia akan latihan, maka secara tidak langsung dia tidak akan mood untuk latihan, sehingga tidak akan ada hasil atau tidak akan ada peningkatan. Yang keenam yaitu kemampuan tim. Dalam beberapa olahraga yaitu tim rally, dayung, bersepeda dan lainnya, persiapan yang memadai dari tim adalah salah satu tujuan utama seorang pelatih. Pemenuhan seperti itu mungkin dijamin dengan terjalinnya keharmonisan di antara tingkat fisik anggota tim. Mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Mungkin ada satu lagi yaitu tentang faktor kesehatan. Memperkuat koordinasi kesehatan setiap atlet adalah penting. Kesehatan yang benar diselesaikan dengan pemeriksaan medis berkala, korelasi intensitas yang tepat, pelatihan dengan kapasitas supaya individu bergantian kerja keras dengan aplikasi fase regenerasi yang sesuai. Setelah sakit atau cedera, pelatihan harus dimulai ketika atlet sepenuhnya pulih dan perkembangan yang harus dipastikan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan tentang kesehatan tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.